Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita akan bahas pembahasan soal ya. Jadi kita akan bahas soal-soal mengenai deret. Jadi deret ini adalah salah satu bab pada mata kuliah kalkulus 2 atau bisa juga disebut matematika dasar 2 gitu ya. Tapi kalau di univ-univ lain itu mungkin bisa dipecah ke kalkulus, saya nggak tahu lah kalkulus berapa gitu, karena ada banyak sekali penamaan untuk mata kuliah kalkulus sendiri gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya ya, untuk deret itu punya beberapa subtopik. Jadi ada sekitar 9 subtopik kalau nggak salah ya. Nah ini deret tahingga itu masuk ke subtopik yang kedua. Nah sebenarnya pada saat kita belajar deret, nah goals kita itu adalah mempelajari bagaimana tren kekonvergenan dari si deret tersebut gitu. Nah untuk menentukan kekonvergenan satu deret, karena deret yang kita bicarakan adalah deret tak hingga, jadi ada banyak sekali tools atau uji yang bisa kita lakukan. Nah sekarang kita bahas dulu untuk deret tak hingga secara umum gitu ya. Oke. Nah di sini kita akan menentukan kekonvergenan dari deret E per V gitu ya, E per P dipangkat K plus 1 dengan K-nya jalan dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Nah kita langsung jawab. Nah sebelum kita mencari kekonvergenannya, kita cek dulu kira-kira ini deretnya ini masuk ke deret jenis apa ya gitu kan ya. Cuman karena deret ini di deret tak hingga secara umum itu kita mengenal nama deret geometri ya. Jadi kita bisa cek dulu suku-suku deretnya gitu ya untuk memastikan ini deret geometri atau enggak ya gitu. Karena deret yang paling dasar yang mungkin kita kenali waktu SMA itulah deret geometri. Oke. Jadi kita tulis dulu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga untuk E per Pi dipangkat K plus 1. Nah, kalau kita jabarkan, untuk K sama dengan 0, ya berarti ini E per Pi. Kemudian ditambah, karena deret itu adalah jumlah dari suku-suku barisan ya. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan, kalau K-nya 1 berarti E per Pi dipangkat, K-nya 1 berarti K tambah 1, 1 tambah 1, 2. Ditambah lagi E per Pi berpangkat, nah, disubstitusi lagi K-nya sama dengan 3 gitu. Berarti ini nanti 2 ya, 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, ya kalau bisa dituliskan ini juga pangkat 1 sampai nanti tak hingga banyaknya. Nah, kalau kita mau cek nih apakah ini deret geometri atau tidak, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat ya dari suku-sukunya aja kita udah tahu nih sebenarnya ini deret geometri. Nah, kenapa? Karena salah satu ciri dari deret geometri dia punya rasio, di mana rasio itu adalah UN dibagi UN plus 1 boleh dibagi UN gitu. Nah, artinya apa? Setiap kita pilih N-nya berapapun, lalu kita bagi dengan suku sebelumnya, itu harus menghasilkan rasio yang sama gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari rasio, sebenarnya kita pakai rumus suku deretnya ya. Nah, yaitu E UN plus 1 atau UK deh di sini gitu. UK plus 1, jadi yang disubstitusikan, makanya harusnya ini N ya, karena K itu adalah simbol untuk suku ke-nya. N plus 1 per UN. Nah, di sini ya kita kasih nama aja gitu maksud saya. E berpangkat per Pi berpangkat. Nah, K-nya diganti jadi N plus 1 ditambah 1. Aduh. E per Pi berpangkat N plus 1. Nah,
karena ya berdasarkan sifat perpangkatan berarti bilang pokoknya sama ya, berarti E per V, maka pangkatnya kita kurangkan. N tambah 1 ditambah 1 dikurang N tambah 1. Ya ini ini berarti E per V pangkat 1. Nah, jadi kita tahu nih R-nya adalah E per P gitu. Nah, dilihat dari rumus barisannya itu juga benar ya. Karena ketika kita bagi suku kedua dibagi dengan suku pertama, ya itu adalah E per P. Suku ketiga dibagi suku kedua juga E per P, dan seterusnya begitu. Nah, untuk kekonvergenan, kita bisa kita bisa lihat berdasarkan nilai rasionya. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak dari rasionya itu lebih besar daripada 1, maka si deret UN-nya ini itu divergen gitu ya. Nah, kalau misalnya mutlak dari R-nya itu ini besar kecil dari 1, saya lupa nih yang sama ini masuk ke divergen atau konvergen. Harusnya sih di konvergen ya, tapi nanti kalian cek lagi aja ya. Yang jelas adalah kalau dia besar dari 1 itu divergen, kalau mutlaknya kecil dari 1 itu artinya si UN-nya konvergen. Nah, kalau sama dengan 1 saya minta tolong untuk dicek lagi ya, saya lupa soalnya, tapi harusnya itu konvergen mungkin. Nah, sekarang kita cek R kita berapa. R-nya adalah E per P. Ya, mutlaknya juga pasti E per P gitu ya. Nah, E itu adalah 2,7 sekian-sekian. Karena itu bilang Euler. Kalau P itu adalah ya nilai P. Nilai P berapa? 3,14. Nah, ini adalah sebuah pecahan di mana penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Nah, oleh karena itu ini nilainya akan kecil dari 1. Nah, kita peroleh bahwa R itu kecil dari 1, sedemikian sehingga jadi deret dari E per P untuk pangkat K tambah 1, berpangkat K tambah 1, K-nya jalan dari 0 sampai hingga adalah deret yang konvergen, seperti itu. Ya, oke, sekian untuk soal pertama ini ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, ini juga strukturnya sama ya dengan deret yang sebelumnya. Jadi dia berbentuk perpangkatan juga, sebuah pecahan dipangkatkan dengan K gitu ya. Nah, kita udah ada insting nih apakah ini deret geometri. Nah, seperti itu ya. Nah, mari kita cek dulu. Nah, di sini tanpa kita berlama-lama harus mencari setiap sukunya, kita langsung aja mengidentifikasi mutlak R-nya apa ya gitu. Ya, boleh deh mutlak R langsung aja. Yaitu mutlak dari UN plus 1 dibagi dengan UN-nya siapa? Nah, kita definisikan dulu deh UN. Misal kita punya UN adalah 9/8 pangkat K. Jadi UN itu adalah suku deret, gitu, suku ke N dari suatu deret. Nah, mungkin kita bisa ambil ya ini ya, nggak konsisten ya saya. UK deh. Tadi nulis di depan juga nggak konsisten ya, sorry. UK gitu. Nah, jadi ini adalah suku ke K dari suatu deret. Nah, sekarang kita akan cari rasio. Mutlak dari rasio itu adalah mutlak dari UK plus 1 dibagi UK. Nah, UK plus 1 apa? Berarti UK plus 1 itu 9/8 dibagi pangkat K plus 1 dibagi dengan 9/8 dipangkat K. Nah, 9/8 pangkat K plus 1 ini kan kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang K. Nah, berarti ini jawabannya adalah 9/8 berpangkat 1. Nah, karena mutlak R kita adalah 9/8 dan karena pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti hasilnya nanti akan lebih besar dari 1. Nah, berdasarkan indikator dari kekonvergenan deret geometri gitu kan.
Jadi kita bisa simpulkan deret 9/8 pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga adalah deret yang divergen gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita nggak bertemu dengan bentuk perpangkatan lagi ya, bukan deret perpangkatan. Jadi, oke, kita tetap akan mencari kekonvergenannya bagaimana gitu. Nah, di sini kita note dulu ya, ada catatannya dulu. Atau ibaratnya ada suatu jenis deret ya, namanya adalah deret harmonik gitu. Nah, deret harmonik ini bentuknya seperti ini. N dari 1 sampai tak hingga. Nah, deret harmonik itu adalah deret yang divergen. Nah, ini sebenarnya kalau nggak salah saya udah buktiin di video materi ya, silahkan dicek di video materinya. Nah, jadi kalau kamu punya deret harmonik seperti ini, maka dia adalah deret kalau kamu bertemu suatu deret harmonik, kamu udah bisa auto tahu nih gitu. Kalau kekonvergenannya itu kalau misalnya dia itu bukanlah deret yang konvergen atau alias namanya adalah deret yang divergen. Nah, di sini kita akan cari suatu deret gitu ya, yang bentuknya itu serupa gitu dengan deret harmonik. Tapi kita harus hati-hati dalam menentukan kekonvergenannya, karena nggak semua per n itu per n di sini tuh misalnya per n kuadrat, per n pangkat 3/2, per n bukan semua bentuk per n pangkat itu divergen seperti itu ya. Baik, langsung aja. Kita punya di sini deret kita adalah sigma K sama dengan 1 sigma dari 3/K dengan K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan, ini kan bisa ditulis sebagai, ya berdasarkan sifat deret gitu ya, ini bisa ditulis sebagai 3 dikali K sama dengan 1 tak hingga dari 1/K. Nah, karena ini, karena deret gimana cara nulisnya ya? Karena deret 1/K adalah deret harmonik gitu kan. Nah, jadi kita punya teorema sebenarnya. Oke, sekarang coba perhatikan, kita punya suatu teorema. Di sini dia bilang gini, aduh bisa nggak ya itu diperbesar. Nah gini, jika kamu punya suatu deretnya seperti ini ya, deret AK itu divergen dengan C yang tidak sama dengan 0 gitu ya, maka sigma dari C AK itu juga divergen. Sebenarnya tanpa kita harus menjadikannya seperti ini ya, mungkin langsung aja ditulis gini. Nah, berdasarkan teorema di atas, nah gini, sebelumnya itu kita bisa tulis seperti ini. Sigma 3/K, K sama dengan 1 sampai tak hingga, itu sama dengan sigma K dari 1 sampai tak hingga untuk 3 dikali 1/K gitu. Nah, gini kan. Nah, berdasarkan teorema di atas, maka sigma dari karena sigma dari 1/K, K sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret divergen. Nah, maka gitu kan. Jadi ada kata makanya di sini, maka berdasarkan teorema di atas, sigma dari 3 dikali 1/K-nya untuk K 1 sampai tak hingga adalah deret yang
divergen juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke next soal. Tentukan konvergenan dari K kurang 5 per K plus 2. Nah, ini kalau kalian jabarkan suku-sukunya, ini bukanlah ini ya, bukan apa ya namanya, bukan deret geometri ataupun juga bukan merupakan bagian atau apa ya namanya, hasil dari operasi deret harmonik begitu. Nah, jadi kita mesti cek gitu ya, kekonvergenan deret ini tentu saja menggunakan cara selain cara yang sebelumnya gitu. Nah, kita punya teorema nih. Jadi sebelum menyelesaikan ini, kita punya satu tools lagi. Oke, nah ini adalah suatu teorema suku ke n, tes suku ke n gitu ya, untuk divergen. Jadi katanya di sini, jika deret kamu konvergen, maka limit dari jika deret kamu konvergen, maka limit dari si suku ke an-nya itu ya, suku deretnya itu harus menuju 0. Nah, atau itu juga bisa ekivalen dengan kalau kamu punya deret limit dari suku deret kamu itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Atau bisa juga jika tidak ada gitu ya limitnya, maka deretnya itu divergen. Nah, di sini coba perhatikan, kamu punya apa? Nah, kita punya deret sigma K kurang 5 per K plus 2. K-nya 3 sampai tak hingga. Nah, dalam hal ini gitu ya, AN misal, kita misalkan suku ke AN-nya itu, rumus suku ke AN-nya itu adalah, bukan AN ya, AK di sini. K dikurang 5 per K ditambah 2, gitu kan. Nah, kita mau menggunakan si teorema yang ini. Jadi, gimana cara menggunakannya? Nah, kita cari dulu limit. Nah, limit saat K menuju tak hingga dari AK, ya kita cek nih. Jadi, untuk menggunakan si teorema ini, yang perlu kita cek adalah si limit dari suku ke AN-nya ini, gitu. Nanti kalau kita menemukan dia tidak sama dengan 0 atau bahkan tidak ada limitnya, maka kita bisa simpulkan bahwa deretnya itu adalah deret yang divergen. Tapi kalau kamu menemukan sama dengan 0, kamu tidak bisa menyimpulkan apapun gitu ya. Nah, di sini berarti limit untuk K menuju tak hingga K dikurang 5 per K ditambah 2. Nah, ini kalau mengerjakan limit di tak hingga ini ya kamu bisa gunakan berbagai cara ya. Tapi ya saya akan coba dengan cara yang biasa aja. Kita bagi setiap pembilangan penyebutnya dengan seper K. Berarti ini K per K dikurang 5 per K per K per K dikurang tambah 2 per K. Kalau dilimitkan masing-masing sukunya ini dengan menuju saat K-nya menuju tak hingga, maka kita akan memperoleh limit K menuju tak hingga dari AN-nya itu sama dengan 1 dikurang 0 per 1 ditambah 0 atau sama dengan 1. Dan 1 ini tidak sama dengan 0. Nah, sehingga berdasarkan teorema uji suku ke N untuk divergen gitulah, divergen. Maka gitu ya, deret atau deretnya apa? Kita tulis. Maka deret K plus 5 K kurang 5 per K plus 2 untuk K sama dengan 3 sampai tak hingga adalah deret yang apa? Ini divergen. Untuk kedivergenan ini ya harusnya, kedivergenan.
Gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu ya. Kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan berbagai tools untuk menentukan kekonvergenan suatu deret tahingga. Nah, bergantung ke struktur atau ke karakteristik dari deret tersebut. Kalau misalnya deretnya geometri, kita bisa cek rasionya. Kalau deretnya itu merupakan operasi dari deret apa sih namanya? Bukan operasi ya, maksudnya dia merupakan perkalian atau pembagian dari deret harmonik, kita bisa gunakan teorema yang ini tadi, yang ini gitu. Tapi kalau misalnya dia adalah deret yang sukunya itu, limit dari suku deretnya itu tidak menuju 0, kita bisa gunakan uji kedivergenan seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pembahasan deret tahingga. Kita nanti akan lanjutkan next itu pembahasan untuk uji deret positif. Tuh, terima kasih.